Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakubati, Rahayu Romanwar, Bli, Rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mastono Mosidam Sekaring Bauru Langgeng, Hong Ulun Basuki Langgeng, Langgeng Basuki. Pemirsa Cahaya Batin, malam ini khusus kita di Jogodolok, acara Mapak Suro dalam malam Anggoro Kasih. Kebetulan saya hadir narasumber yang bisa berdiskusi bersama-sama untuk kita memperingati Mapak Suro dalam malam Anggoro Kasih di Jogodolok. Bli, apa kabar Bli? Baik. Luar biasa. Tempelin di atas, luar biasa ya. Baik. Bli, Romanwar. Romanwar, bagaimana hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang persiapan Mapak Suro. Kebetulan saudara kita juga hadir ya. Kita ngobrol-ngobrol apa yang sebenarnya keresahan kita ini, terutama hari ini kita mengajak semua saudara-saudara seluruh Indonesia, mungkin Nusantara, untuk peringatan Suro. Apa ya pesan pertama Romo Anwar kepada masyarakat, mungkin kenapa kok kita harus melaksanakan upakara peringatan Mapak Suro atau memperingati Suro? Monggo, Romo Anwar. Agak keras. Rahayu Sakubati. Rahayu Sakubati. Kalau berdasarkan tema dengan istilah Suro, kembali ke pengertian Suro sendiri, menurut pakem Jawa, secara pribadi juga saya mengartikan suci niroso. Suci niroso, ya. Jadi proses suci niroso itu semua dimulai dan diawali pada acara Satu Suro atau Mapak Suro ini sebagai bukti persiapan kita akan masuk ke bulan sucinya orang Jawa. Di mana prosesinya ada bancaan, ada sekar sebagai gorambe, ada juga bau kemenyan, ada dupa. Semua itu tidak terlepas dari kebudayaan Jawa yang memang sudah ada dan dilestarikan hingga saat ini. Kita mencontoh dari leluhur Jawa sendiri, punya kearifan lokal, punya agama kepercayaan lokal yang secara pribadi saya tidak mungkin meninggalkan, dan tetap diuri, Ya. dihidupkan kembali agar kembali kepada generasi penerus bisa mengetahui apa itu Suro, apa itu Uri, apa itu Mapak Suro. Ini semua sebagai edukasi juga pembelajaran pada diri saya sendiri. Kebetulan saya sebagai penghayat, salah satu bentuk ya ritual ibadah secara pribadi saya. Ya. Bli, kalau di Bali ritual Suro juga ada apa enggak? Kalau ritual Suro tidak ada. Tidak ada Suro. Nah, ini kan tradisinya Jawa. Ya. Jadi apa ya, mestinya kita harus membangkitkan kembali tradisi-tradisi yang leluhur kita, Ya. yang dulu sudah dicanangkan, kita kembali lagi. Yang kadang-kadang keromaan menguri-uri lagi. Ya. Seharusnya itu yang harus kita contohkan. Sebelum bulan ini, berarti umat Hindu di Bali melakukan upacara apa sebelum Suro? Kan kemarin ada upacara Galungan, Kuningan. Itu yang saya tidak tahu. Ya. Tapi sebenarnya secara prinsip bahwa
pengetahuan selama mungkin ada di Surabaya, kenapa orang-orang Jawa memahami peringatan Suro ini penting sekali menurut panjenengan, di mana letaknya? Makasih ya Pak. Oke. Ya, Monggo beli. Lanjut masih syuting. Nggih. Gimana? menurut pendapat saya memang bagus. Kita harus bangkit lagi di dalam alam yang sudah rusak sebenarnya. Ya, ya, ya. Rusak alam kita. Kita apa? Kita lebur kembali, kita sucikan kembali, dan dewa-dewa akan turun ikut merayakan itu, menyempurnakan kembali kesucian alam dan bumi pertiwi itu. Oke. Cak, ini mungkin butuh dilanjutkan. Suci neroso. Nah, berarti ada sesuatu yang harus mengalami sebuah proses mensucikan. Nah, ada upaya mensucikan. Memang materialnya harus ada alat sarana prasarana seperti mungkin canai, kalau semua Bali ada canai, ada kembang, ada apa sebenarnya yang disimbolkan dalam suro ini? Suro ini yang pertama kali memang bukan jasmani ya, bukan badan atau dohir yang nyata ini Ya. yang suci. Karena pada dasarnya badan ini tidak akan pernah suci karena kotor, karena di dalamnya sudah ada kotoran-kotoran. Tapi ada satu tempat di mana setiap manusia memiliki, dan itu salah satu tempat yang paling dicari untuk tokoh spiritual, untuk tokoh ayat kebatinan juga, tokoh-tokoh agama yang sudah masuk ke pendalaman seperti Ya. untuk sarananya sebenarnya sederhana, kembali ke air kehidupan, Air kehidupan. Tirto Brojo Gusti. Air kehidupan itu seperti simbol aja kenapa dikatakan air sebagai sumber kehidupan, karena semua bermula dari air. Manusia itu di alam dunia ini bermula dari air. Ya. Air mani. Di mana letak kesuciannya? Memang setiap pribadi harus mencari di sana atau mencari di mana, dengan caranya seperti apa masing-masing. Setiap pribadi mempunyai tanggung jawab sebenarnya sebagai makhluk, kecuali kalau Tuhan sendiri atau Gusti sendiri memberikan pengetahuan yang lebih atau pencerahan, itu saya rasa bagus, karena tidak semua orang akan diberitahu rahasia semesta. Ada yang menarik tadi, air suci. Nah, kenapa masyarakat Hindu di Bali tirta menjadi penting sekali? Nah, ini apa sebenarnya yang Kan arti kesucian, ya. suci dalam arti hakiki. Jadi suci keseluruhan. Jadi roh-roh leluhur, roh dewa-dewa betara-betara itu juga suci sebenarnya. Ya. Ada datang dan menganugerahi kita. Jadi hati kesucian itu verbal sebenarnya. Ya. Gitu ya. Sebenarnya kan ada bagaimana makna yang verbal itu menjadi kehakikian itu akan diletakkan di mana sebenarnya yang harus kita lakukan. Kesucian di batin, jiwa pikiran kita, batin kita, seluruh jasad kita, roh kita sucikan kembali. Ya. Iya. Jadi itu. Jadi menarik ya. Gak apa-apa, kita berelaborasi dengan pengertian-pengertian yang tinggi, pemirsa, bahwa memang ada keselarasan dan kesamaan, laras, lurus, kesamaan dan kesetaraan, bahwa pemaknaan tirta itu sendiri adalah awal dari bagaimana kita diciptakan. Dari kalau di dalam Jawa ada makna mas kumambang, sama-sama ngambang. Nek ngambangi pasti nang banyu, ning tirta. Nah, terima kasih, selamat datang di Rayu. Nah, suro ini sendiri kita agak panjang, nggak apa-apa. Jadi walaupun biasanya kita 7 menit, tapi kita agak panjang karena ini mapak suro.
Jadi mapak suro ini kenapa kok muncul kata mapak suro ya toh? Nah, saya akan bahas tentang makna yang disampaikan Romo Anwar tadi adalah nilai yang disampaikan, dilakukan, tidak hanya sekedar menjadi teoritik, bukan hanya jadi dongeng cerita, tapi kudu dipraktekno ya. Nah, mapak suro sebenarnya suro ini arti dari makna yang dalam Sanskrit suro iki badan. Mapak berarti menghadap. Nah, jadi kata mo iku madep, mantep, manembah, mapak. Nah, nangendi po papan ingsun badan. Berarti sebenarnya mapak suro ini menggunakan papan yang diberikan kepada yang diberikan oleh Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Karena kowe iku kuwasa, sing kuwasa sakjane gak ono sapa, jaba Gusti dhewe sing kuwasa. Nah, suro ini adalah yang disampaikan Romo Anwar mau untuk melaksanakan penyucian rasa. Mari kita sama-sama agar kita sama-sama memahami bahwa makna mapak suro adalah dalam rangka apalagi malam hari ini, malam Anggoro Kasih, kita akan berusaha untuk mensucikan rasa itu sendiri. Romo Anwar, ada pesan khusus enggak kepada masyarakat agar ritual-ritualnya itu tidak salah, tidak dimaknai lain oleh orang-orang sehingga betul-betul tahu arti hakikatnya? Monggo. Jadi untuk ritual prosesi atau seperti tasyakuran, bacaan, tuntungan, sesaji, sekar, sesaji, buah-buahan, itu semua makna filosofis. Jadi seperti sastra yang dibentuk, yang menjadi yantra. Sastra berupa tulisan, bila tulisan itu sudah terbentuk, dinamakan yantra. Jadi dari bentuk itu kita untuk membaca kitab itu lebih nyata, karena perwujudan verbal itu hanya kata-kata. Bila sudah dibentuk dan nyata fisiknya, ya kuwi sing diarani sabda nyata. Dalam arti setiap manusia untuk berharap kan sesuatu itu bisa terjadi. Kalau tanpa keyakinan, 1, 2, 3, saya rasa 1, mustahil. Karena di sini secara pribadi yang namanya keyakinan itu bermula dari yakin, bukan bermula dari tidak percaya atau ragu-ragu. Masalah salah dan benar itu bukan urusan saya sebagai manusia. Ada ingkang Maha Suci yang bakal, saya yakin sesalah-salahnya saya seperti apapun, dalam proses pencarian Sang Pencipta atau pencarian Gusti Kang Maha Kuwasa pasti dituntun, karena kelihatan awalnya saya ingin mengetahui sapa sejatine Gusti, sapa sejatine ingsun, yang bakal turun menjadi sapa sejatine rasa, wujude rasa kuwi kaya apa. Di sanalah prosesnya, antara mungkin kalau dalam 2 kalimat syahadat yang dikatakan syahadat rasul dan syahadat tauhid. Antara pencipta dan yang diciptakan ada hubungan yang sangat dekat dan hampir melekat, yang sebenarnya tidak akan bisa terpisah karena keberadaan manusia krono asale saka angkasa. Beli, ini mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat yang akan melaksanakan upacara suro. Apa yang pesan khususnya? Jadi batin dan pikiran kita sucikan agar tidak menjadikan kotor dalam dunia ini. Hanya itu saja. Jadi sebenarnya yang membuat kotor adalah batin dan pikiran, ya. Dan pikiran. Sumber kotornya itu adalah batin dan pikiran. Jadi mari kita sama-sama batinnya, pikirannya disucikan kembali kepada diri kita masing-masing. Terima kasih semuanya, bahwa persoalan suro katanya Romo Anwar adalah pikiran dan batin yang kotor. Mari kita upayakan untuk bisa suci. Rahayu, rahayu, rahayu.